Kiai. Ya. Iya. Wassalamualaikum dulu dong. Biar gak tes. Alhamdulillah. Karena ngomong-ngomong baju bagus ini. Gue lo terang, Bro. Baju birunya luar biasa. Cakep ya, keren ya. Pas Iya. banget badan Ani ini. Aneh kalau ngeliat warna biru ingat sesuatu. Apa tuh, Bu? Gerobak pangsit. Enggak, Bro. Ani juga ngeliat. Iya. Coklat. Kenapa? Cakep bener. Kenapa? Ya, daripada kita ngebodor, Bener. mendingan kita sholawatan. Ada manfaatnya kan? Ada manfaatnya. Ada, apalagi zaman sekarang nih. Nah. Sholawat banyak banget liriknya, banyak banget gaya bahasanya. Pokoknya kalau sholat apa aja udah boleh gitu. Insya Allah. Lagu apa aja boleh? Daripada ngemengin orang. Asal jangan yang ngundang maksiat lagunya. Oh gitu. Lagu dangdut sholat boleh kagak? Insya Allah. Coba bagaimana? Insya Allah ya. Ada gaya India aja dah. Nah, India dulu. Ya Rasulullah. Tuh. Wih, itu India. India. Salamun alaih. Tuh. Masya Allah. Ya Rabbi Asya niwat daroji. Tuh. Jangan sampai jemprut tuh yang pala. Sholawatan udah, insya Allah jadi wasilah. Jadi wasilah. Dibukanya ini majlis. Amin. Langsung aja kita panggil kalau begitu. Siapa? Ustadz yang tidak asing lagi. Emang ngomong apa? Hah? Ngomong apa ini? Ngemengnya kalau apa gue judulnya apa ya? Iya, kan begini, Guru. Ya, Nah, nih, ya. Aneh kalau ngeliat yang lain itu nggak pada takut. Kenapa kalau ngeliat yang ini? Ngapa kalau ngeliat ente takut? Wah. Ini bukan ngajakin berantem nih. Enggak. Pulang lewat mana? Enggak. Soalnya dari tadi, enggak. Ini ada apa aneh-aneh sama ente, Ki? Aneh lupa minum obat cacing. Iya enggak? Soalnya ini, ya Allah Karim, ada suka ngomong begini. Apa? Ada ngomong begini katanya ini. Heeh. Puasa mah, namanya puasa, ya enggak? Heeh. Itu setan dibelenggu. Nah. Makhluk halus dibelenggu, ya enggak? Iya. Iya. Tapi aneh ngelihat ente. Coba sebentar. Coba. Ayo, ente mau lihat setan nggak? Iya, mana lihat? Langsung aja dah. Tapi kayak gue jujur gue lupa judulnya apa ini. Iya. Apa judulnya? Iya enggak? Apakah setan dibelenggu? Oke. Dalam puasa itu apa setan dibelenggu atau enggak? Oke, tapi jangan lupa kita sekarang ada di channel Candu. Apa dong? Canda Ustadz. Kalau gitu kita langsung aja panggil nih. Siap. Udah yang Buru-buru dah. Buru-buru dah. Siap. Ya, biar cepat kelar. Nah. Oke. Satanu. Assalamualaikum. Sehat, Guru. Alhamdulillah ya sehat. Masa tadi dia datang pengen begini. Takut diginiin. Duduk, mohon maaf. Kiai, silakan duduk. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Datang gimana tadi sama rombongan? Sama Guntilan. Gitu. Gimana yang punya kereta Pak Anggoro? Kabarnya sehat? Sehat ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Beliau itu pria yang sangat istiqomah. Iya. Jadi kesalahan istri nggak pernah lihat karena begini ya, lurus. Kebiasaan di kereta, lurus. Pak Anggoro, mohon maaf. Lalu beliau ini orang takwa, Bro. Oh iya, gimana? Takwa sama bini tua. Kalau gue pikir-pikir tuh kenapa bener ya? Ustaz, ya Allah, temanya nih, ya kan? Katanya bulan puasa itu setan dibelenggu. Nah, Tapi buktinya masih banyak orang yang mohon maaf nih, ya kan? Kadang-kadang nggak boleh ngeliat, ya begitu dah. Warung dikit masuk. Nah, itu dihipnotis tuh. ke bawah gitu. Iya, kayak orang dihipnotis, sadar-sadarnya kalau kenyang. Pengalaman. Alhamdulillah iya. Ustaz, yuk tolong dijelasin nih sama pemirsa. Jadi memang kalau dalam hadis itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu, itu memang harus diterjemahkan lagi. Kalau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup itu adalah untuk penyemangat, motivasi agar seseorang atau kita itu selalu berbuat kebaikan terus-menerus. Senantiasa seperti itu untuk memotivasi kita itu agar selalu berbuat kebaikan. Kalau bisa ya tidak di bulan Ramadan aja. Ya kalau bisa. Jadi tapi, ada asar gitu ya? Iya betul. Ada bekas. Gitu. Ada bekasnya. Jadi nggak cuma di bulan Ramadan berhenti. Aduh. Ada itu. ya? Ada. Mana orangnya? Mana orangnya?
Aduh. Jadi, ya. Ini ternyata dalam ya. Kiai, Dalam ya. kalau nggak begitu nggak bisa nyari duit. Terusin guru, dalam guru. Iya. Rajinnya Ramadan doang. Iya. Ya, terus, Rajinnya Kiai. Ramadan doang. Jadi tetap boleh sih mau apa namanya berbuat baik banyak, ibadah dibanyain, boleh silahkan aja. Cuma ya kalau bisa istiqomah, ya istiqomah itu memang harus ada selalu dalam diri kita yang kita coba untuk senantiasa dekat. Nah, kalau umpamanya setan dibelenggu itu persoalannya ya harus dijelasin, bukan terus itu apa namanya harus pokoknya harus apa namanya harus ngikutin bahwa setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Kalau apa namanya nggak ada setan itu yang keluyuran itu nggak bisa. Jadi kita secara real itu banyak yang masih nyuri, banyak yang masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, itu masih banyak. Yang dari rumah itu puasa, di jalan itu makan ya banyak, seperti itu. Nah, ini tetap ada setan. Tugasnya setan itu kan menghembuskan, menggoda, mengembuskan sebenarnya. Jadi menggoda, itu ada ini. Nanti kalau dia udah mau jalan, dia pergi. Nah, itu tugas setan. Itu ada dalam Quran. Nah, pada saat umpamanya setan dibelenggu itu hanya untuk orang-orang yang beriman yang pada saat di bulan Ramadan itu betul-betul mencoba untuk taat pada Allah Ta'ala. Jadi puasa ya taat, kemudian punya istri ya tidak digauli di siang hari. Yang tidak digauli ya betul-betul tidak mau menggauli di siang hari. Ya, kalau digauli ya silakan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Penalti. Ya, penalti itu ya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi taatnya hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak hanya cuma takut dengan sesuatu. Enggak, taat aja pada Allah. Jalanin aja karena Allah, jalanin karena Allah. Nah, dari situlah mulai setan itu dibelenggu oleh Allah Ta'ala bagi orang yang beriman. Bagi orang yang nanggung, kurang beriman atau tidak beriman ya sama sekali. Tetap ada masih. Seperti itu. Nah, kecuali kalau memang ada pocong. Nah, ini beda. Pocong. Gimana nih? Pocong. Pocong Kadang-kadang apa empocong? apa itu? Pocong. 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 Iya, kalau kuntilanak. kalau di sono ya pocong gitu ya. Nah, kalau di kota pocong. Satabe ya. Mungkin sono ya. Iya, Yang kalau kata turun jadi berkah. Udah bisa bayar berkah aja. Ya. Itu mah dagang rempah-rempah. Pocong. Rempah-rempah tahu kan hadirnya. Iya, Apa itu? Iya, itu dagang ini yang dagang jamu rempah-rempah gitu. Ya. Layanin Yang naik ke puncak. Nah, itu maksudnya. Ya, kayaknya pengalaman itu ya. Yang ini saya nggak ngerti beneran ya. Saya nggak ngerti beneran ya. Saya dari tadi tuh mau masukin itu apa nggak ngerti saya. Kita bahas pocong aja dulu. Udah pocong Oh, aja. ini rahasia berdua. Kiai, tadi kan Ustadz Danu udah ngomong tuh, ya. Iya. Sekarang dari antum dong. Gimana nih? Jadi, Setan. Nah, masalah itu ente jangan tenang dulu. Ente jangan suka jelekin temen ente. Saya rasa sesama setan jangan menjelekkan ya. Makanya. Gimana? Serius, Kembali inamal amalu binniyat. Ya, Jadi ketika memang niat puasa itu lillahi ta'ala, maka berupaya dia untuk menghindari dari perkara yang membatalkan puasa. Salah satu yang mereka ikut serta dalam membatalkan puasa itu adalah adanya kontaminasi jin dan setan. Suwe banget setan aku gua. Terus. Nah, jadi ketika semua bisa jadi batal, ini bukan hanya perkara manusia itu dengan sadarnya, tapi memang ada campur tangan elu. Campur tangan, dia gitu. Iya. Nah, itulah sehingga dikuatinlah niat itu ya guru ya. Niatnya teguh, maka setan itu akan terbelenggu bagi orang-orang yang memang beriman. Oke. Tapi ketika memang dia tidak beriman sama Allah, puasa itu bukan menjadi satu jalan untuk dia menjadikan orang yang baik. Enggak, tidak akan ada perubahan bagi mereka yang nggak punya iman. Selama dia tidak bisa melakukan setan yang dalam di hatinya ya. Iya, artinya. Nah, gitu maksudnya. Iya.
Ya guru ya. Iya, benar. Ya kayak gitu, kayak kebanyakan anak muda kan begitu. Iya, akhirnya kan cuma ngaku Islam. Ya kan? Mabok nomor 1 Puasa tapi kagak, mabok sholat doyan. kagak, iya Mabok kan? doyan. Iya, sahur ngikut, Sahur puasanya ngikut, enggak. iya. Ada yang begitu. Ada. Mana orangnya? Ini orangnya. Ya kan? Sahur ngikut, sarapan yes. Iya. Sahurnya makan Indomie. Sahur mie, ya Iya. Kerja Pas kerja makan kangkung. Oh, iya, terus? Liran masuk angin dikerokin. Kerokin. Keluarnya ternyata bukan Indomie kangkung. Kata istrinya setan lo. Kayak anak muda begitu juga tuh. Anak muda jangan sekedar ngomong iman aja, tapi juga menguatkan iman. Kalau anak muda imannya nggak kuat, takutnya nih bulan puasa, bulan ibadah dipakai buat mabok. Giliran dia mabok, mampir ke masjid, ketemu merbot. Kata merbot, lu mabok gak? Kagak, katanya kan begitu. Kata dia, udah deh kalau lu nggak mabok, gue tanya, sholat subuh berapa rakaat? Kata tuh imam. Kata tuh marbot. Kata ini orang, kata anak muda, iya. Ini gaya ekspres nih ceramah. Iya kan. Dikit bilang sholat subuh itu 4 rakaat. Kata imam. Marbot. Iya, yang bego gua apa lu sih? Kata marbot. Kata marbot nih. Ya. Dengerin dulu dah. Ya, dengerin dulu. Ya, kalau nggak dengerin gue kasih nih jatuh. Begitu dikata 4 rakaat, ini marbot itu yang kata imam. Marbot. Marbot nggak jadi imam. Kagak. Enggak. Kalau imam kan megang tongkat. Nah, siapa tahu dia marbot, dia imam juga. Hah? Kenapa? Nah, jangan Kiai. Jangan, nah, ya kan? Iya. Begitu disuruh pulang. Ya, ini Ya. pulang. Ada sendal jepit. Enggak ada. Ya udah. Marbot, ya udah marbot. Ya. Ya marbot. Ente tahu apa? Ini marbot Ya. Oh, iya. Makanya dengerin dulu nih, ya. Iya. Begitu disuruh pulang, suruh Ya. Yang suruh pulang siapa? marbot. Yang suruh pulang siapa? Oh, anak itu tadi anak muda yang mabok gitu Kalau kan. marbot utang tetap ngeren. Begitu pulang, ya kan, ketemu sama temennya namanya Yang mabok itu. Iya, Yang mabok tadi. yang mabok ketemu temennya namanya Ustadz Abe Gipran. Yang maboknya sih Toing. Terus Sama Ustadz Abe Gipran ditegur. nanya nih saya sama dia. Bang, lu mau kemana? Gue mau pulang. Lo kok pulang belum sholat subuh? Apaan? Itu tadi gue mau sholat subuh, niat gua kan 4 rakaat, kan bener kata Ustadz Abi Gipran, di mana-mana sholat subuh itu 2 rakaat. Ya pulang aja dah, gua aja yang banyakan suruh pulang, apalagi lu yang 2. Jadi yang mabok pulang. Hah? Pulang. Kagak. Mampus. Ini kita tandu panglenong sih. Kok jadi hancur begini? Iya. Nggak enak ada Bang Rano Katno. Iya. Bang Rano. DKM dia. DKM. Penuh marbot. Bos kontraktor. Iya. Bos kontraktor. Udah tutup. Dulu lagi terus. Ya, lagi terus ya kan. Nah, begitu pulang, ya kan ini bingung, ya kan. Ditanya sama bininya, "Bang, ngapa pulang? Emang orang masjid lagi pada stres." Lah gua sholat subuh 4 rakaat disuruh pulang. Padahal yang stres Dia. Aduh ya Allah. Sampai mana tuh tema tadi? Iya, mabok. Ya, Pak Kiai. Jadi kalau kita mau ngeliat setan, ketika kita sudah tidak bisa melawan apa nih yang sebenarnya menjadi keimanan kita nggak bisa ngelawan. Akhirnya terjerumus mabok, judi, maksiat. Berarti setannya itu bukan siapa-siapa ya, tapi diri sendiri. Iya, diri sendiri. Sebenarnya nafsu itu sendiri juga setan juga. Nafsu yang tidak baik itu juga kerjasama dengan setan, berkoloni itu seperti itu ya. Jadi intinya adalah tetap bagi orang beriman, insya Allah setannya dibelenggu. Bagi yang tidak, ya tidak. Oh, namanya dia masih nyuri, masih ini nafsunya itu, ya itulah setannya. Jadi dia nggak bisa ngendaliin nafsu dia sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Jadi intinya adalah setan itu dibelenggu bagi orang-orang yang beriman. Makanya tetap kerjakan suatu kebaikan di bulan Ramadan agar dibukakan pintu surga untuk kita. Akhirnya neraka tertutup ya, pintu neraka ditutup itu untuk memotivasi agar kita selalu berbuat kebaikan terus-menerus seperti itu. Nah, kalau untuk masalah pocong beda lagi, itu bukan setan. Kuntilanak
itu bukan setan, itu jin. Jin Itu sama seperti kita manusia. Dan Allah menceritakan, dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, Allah maksudnya. Jadi memang itu jin dan manusia itu interaksinya biasa, tipis normal, gitu. tipis aja seperti itu. Jadi itu jin, dia bisa menampakkan diri. Nah kemudian ya dia ada yang mengganggu, ada yang enggak sebenarnya. Dia menampakkan diri itu biasanya kalau yang di jalan-jalan ya sama orang-orang yang secara keimanan agak-agak kurang lah, nampain gitu, kuntilanak, pocong, genderuwo apa itu seperti itu. Tapi itu jin. Sifatnya jin mirip seperti manusia, ada yang ganggu, ada yang enggak, ada yang Islam, yang Muslim seperti itu ada. Dan tidak bisa kita bilang jin itu setan, ya nggak bisa. Jin ya jin. Manusia kan sama, umpamanya jin itu jin bukan setan. Kalau manusia ya manusia bukan jin gitu. Kan banyak nih kadang-kadang, nggak banyak, kadang-kadang ada nih yang lagi ceramah itu Allah itu menciptakan jin dan manusia, nah itu juga nggak boleh. Coba lagi Kadang saya tuh melihat seperti itu sedih gitu loh. Ya. Allah itu menciptakan jin dan manusia. Itu sedih saya. Ini hanya ngikutin mereka aja. Dia jadi ikut dengan konyol ya. Saya ngikutin. Itu memang dia dakwah, tetapi jangan begitu gitu loh maksudnya ya. Dan Allah menciptakan jin ditunjuk, manusia tunjuk, setan. Nah itu kan gimana coba? Itu kan nggak boleh, itu manusia semua ditunjuk jin sama setan. Nggak boleh ditunjuk, nggak boleh. Kalau jin begini, kalau raja jin begini nih. Tapi Pak Kiai, selain itu setan di belenggu, ternyata di bulan puasa ini juga ada setan yang jadi idola. Apa itu? Buktinya, Bang, saya beli bubur pakai setan. Apa itu? Setan hitam. Bang, saya beli cendol pakai setan. Ketan itu ya. Kalau setan itu di Jawa ada, Ustaz. Di Beset isinya ketan. Namanya lemper. Bukannya balon. Bakwan lontong. Bukan. Lemper itu loh Ustaz. Jadi ketan, dalamnya ada ayamnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi tetap jangan dibilang jin itu setan, ya jangan. Walaupun ada jin yang memang sifatnya seperti setan, ya ada. Tapi kan kita nggak tahu juga. Mana jin yang sifatnya seperti setan, wong kita nggak pernah lihat. Maksudnya nggak pernah lihat itu nggak tahu jin mana yang sifatnya kayak setan, kan gitu. Kemudian ada juga manusia yang sifatnya kayak setan, ya ada. Nah, ya yang biasa muncul di TV yang nggak karu-karuan itu sifat manusia, tapi sifatnya dia juga satu, umpamanya korupsinya itu sifatnya setan. Marahnya di TV di ini itu sifatnya setan. Walaupun dia sholat itu sifatnya setan. Makanya ada ungkapan dari hadis itu, la taktub walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Jangan marah bagimu surga. Kalau orangnya marah, walaupun muslim, ya masuk neraka besok. Kalau dia marahnya terus-menerus, ya neraka terus ditulis. Seperti itu. Nah. Jangan marah lagi. Ya. Sabar ya. Gua mah agak marah mah. Terus? Megedeg. Oke, Bang Haji udah ngasih kode. Atau ngasih kode begini mah bininya ya. Mah begini mah kita. Emang kita jeruk makan jeruk. Oke, guys, pemirsa semuanya, alhamdulillah. Bentar Ustaz, saya mau tambahin satu lagi, satu aja saya mohon aja. Iya. Ini takutnya nanti kalau jadi host siraman kolbu, gini-gini, ngapain gini-gini, gitu, itu begitu. Repot ya. Kata suruh udahan ya. Udahan. Kata dia perang katanya, jangan anggar. Gini-gini ngapain? Kata dia begini-begini, gua masih normal, ngapain main anggar? Ayo aneh yang ngaji ya. Maafnya sama bininya ya. Kalau sama kita laki-laki jangan begini. Wah. Gue langsung bilang sama Abi aja dah kalau gitu. Oke, pemirsa semuanya, alhamdulillah ya kita sudah membahas pada kesempatan sore hari ini
Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita, Ustadz Abi Gibran dan juga guru kita Al-Ustadz Danu, banyak manfaat, banyak hikmah semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi sesuatu yang menginspirasi agar kita bisa lebih menjalankan ibadah puasa ini penuh dengan syariat, semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tarik rem biar dalam serta B. Kita pantun dulu. Ipin Upin main di sawah. Palanya botak kejebur kali. Tolong maafin kalau dari kami bertiga ada yang salah. Insya Allah Candu Ustadz besok hadir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.